Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa hari ini ya, aduh, suara aku bendem banget nggak sih? Aduh, setiap kali mau reading ya, kayak ditahannya, ini pinggangnya sama dadanya. Oke, teman-teman kalau yang bisa lihat aku silahkan cek ya. Sepertinya aku butuh bantuan dari kalian karena di sini banyak healer ya, banyak seseorang yang memiliki kelebihan. Please help me ya. Jadi kayak aku tuh kayak diikat supaya aku tidak bisa bicara, tidak bisa gembira gitu ya. Aku seujon, ya mungkin, tapi seujonnya kelewat baik ya, selalu mengabaikan. Aku nggak ngerti kenapa aku seperti itu. Dan mari kita bahas saja tema yang akan dibawakan nama aku ini. Ini ya, seseorang yang kamu cintai ya. Kamu ingin tahu bagaimana sih saat ini kondisi dia ya. Apakah kamu dan dia sedang LDR? Yuk kita lihat seperti apa saat ini. Si dia, seseorang yang kamu sayang, bagaimana saat ini kondisinya? Apa yang sedang dia alami ya? Oke, ada the tower. Oke guys, kita kita bahas ya. Kita kupas tuntas. The Tower guys ya, hidupnya lagi hancur banget, lagi hancur. Entah ini ada keruwetan atau pertengkaran ya. Jikalau kamu saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, nah ini lagi ada peperangan. Ini besar banget. Ini menggunakan volume suara yang meledak-ledak ya. Mereka saling melemparkan barang ya, saling bicara yang keras karena dua-duanya punya kelebihan dalam bicara gitu. Jadi ngomongnya nggak ada yang mau ngalah gitu ya, ribut besar. Tapi kalau seseorang ini dia adalah single ya, dan dia punya anak misalkan, dan ini yang sedang terjadi saat ini, dia lagi ruwet banget keadaannya, otaknya lagi panas, hatinya lagi panas, nggak menentu apa, semua dipikirin, serba susah dilewatin, keadaannya lagi ruwet ya. Tapi kalau seseorang ini adalah seorang bujangan ya, seorang gadis gitu ya, ya dia lagi ruwet gitu, lagi emosi sama kamu, lagi berapi-api gitu sama kamu ya, pingin berantem tapi saling menjauh, saling ngumpet karena mungkin keduanya sama-sama menyelamatkan diri ya, karena kesehatan batin lebih penting. Karena aku lihat di sini tidak ada yang mengalah gitu. Pada akhirnya terfikir di pemikiran kalian masing-masing untuk udahlah ya, mendingan di blok gitu ya. Jadi ada pemblokiran. Ini kalau untuk para bujangan atau dia dengan gadis ya. Oke, pertengkaran cukup hebat, bisa jadi dikarenakan situasi pada masing-masing individu ini memiliki masalah ya. Yang satu mungkin punya kekuatan dalam bicara, yang satu keras kepala. Selalu mau menang sendiri, selalu mengelak dari kebenaran. Mungkin dia ketahuan sama kamu ya, dia nggak akui, akhirnya ribut, entah apa yang sedang terjadi. Tapi yang saya lihat di sini, The Tower, dia sedang mengalami masalah yang hebat ya. Seseorang yang saat ini kamu sayang, dan ada the Emperor ya. Kondisinya
banyak diem, tapi diemnya ini panas hati, tapi diemnya ini pikirannya pusing, ruwet, panas otaknya gitu ya. Mau ngomong tapi nggak mau apa sih namanya menghubungi gitu. Jadi mereka saling, kalian itu saling diam ya, kalian saling pantau gitu. Tapi sebenarnya pingin selesai, pingin ada obrolan, cuman nggak mau. Salah satunya ada yang ngeduluin, ogah ya, kondisinya saat ini lagi panas, membara di dalam hatinya, di dalam pikirannya ya, keras karena memang apa ya, mempertahankan pandangan masing-masing. Pemikiran kalian tidak sejalan ya. Dan aku rasa di sini pun kondisinya saat ini dia tidak ingin bicara, tidak mau melakukan hal apapun, terserah orang lain mau ngomong apa, terserah kamu mau bicara apa. Yang jelas dia sedang bersembunyi di suatu tempat yang aku lihat membuat diri dia merasa nyaman ya. Mungkin dia kalau di siang hari berada di tengah lapangan atau di persawahan atau di sebuah pegunungan yang ada anginnya gitu, seger, matahari teriknya, dia senang dengan hawa panas matahari ya, angin gitu, angin bertiup kencang, dia senang senang banget dengan situasi kondisi alam semesta yang seperti itu. Gila nggak sih gue ngomong? Ya, jadi dianya memang hobi di tempat terbuka ya. Kalau memang malam hari pun dia seneng berada di luar ya, di melihat langit-langit, seneng dengan yang sifatnya sepi gitu. Oke, dan kita lanjut. Kondisinya apa? Lagi mikir, apa sih yang mesti gue lakukan sekarang? Nih, kan kondisinya ruwet di sini ya. Apa sih yang mesti dilakukan sekarang gitu ya? Karena saling diam, tidak ada yang menyelesaikan masalah ya. Semua dibebankan kepada dia ya. Kamu juga membebankan masalah kepada dia. Misalkan saat ini sedang bermasalah dengan kamu tidak mau tahu gitu. Harusnya dia yang bertanggung jawab. Harusnya dia yang mendahului untuk berkomunikasi dengan kamu, oke? Tetapi dia tidak mau karena mungkin dia juga menjaga harga diri, dan ini yang membuat kacau di hubungan kalian. Dan kondisinya saat ini adalah dia dalam keadaan marah ya. Dan ada Prince of Wands, lama-lama diem kan, lama-lama mikir kan, pada akhirnya apa, dia punya planning, dia punya ide, oh gimana ya, apa yang mesti dilakuin. Jadi dia bingung, semua idenya, semua planningnya itu tidak akan terwujud, memang tidak akan terwujud dalam keadaan marah. Semua tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginannya dia, selalu arahnya salah, dan ini membuat dia selalu kecewa saat ini. Dan hatinya diliputi kebingungan, tidak ada jalan untuk mengambil keputusan. Mungkin kalau dia ambil keputusan yang ini nanti berakibat seperti ini, nanti kalau dia ngambil kamu nanti berakibat apa. Jadi seperti itu ya, dia mempertimbangkan mana duluan nih, apakah harta, apakah pekerjaan, apakah cinta, atau karirnya dia. Tapi semuanya ini menurut dia adalah baik. Dia nggak mau pilih salah satu gitu, nggak mau fokus di satu aja, tapi dia mau semuanya. Tapi mau semuanya ini dalam keadaan emosi. Jadi semua yang dia jalani tidak ada hasil. Karena apa? Berantakan gitu loh. Karena ambisi harus selesai, harus dapet. Pada akhirnya nggak ada yang didapet. Dan aku rasa di sini dia punya permasalahan tentang banyak hal dengan orang-orang di sekitar dia. Bisa jadi dia dengan partnernya ada apa ya, pekerjaan, atau ada join kerjasama, tetapi mungkin di sini dia terlibat sesuatu yang tidak tuntas ya, sehingga mungkin membuat dia pusing juga. Jadi permasalahannya bukan hanya dengan pasangan ya, bukan hanya dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan beberapa kawan atau bisa jadi anggota keluarganya dia ya. Soalnya ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perasaannya dia ya. Dia merasa kecewa, merasa tidak ada yang menyayangi dia, tidak ada yang peduli dengan dia, tidak ada yang bisa membantu dirinya dia saat ini. Sedangkan dia sangat berharap sesuatu atau seseorang ini datang membantu dia. Dan aku rasa dalam kondisinya saat ini dia pun sedang teringat kepada kamu. Namun
Apa yang terjadi dalam kondisinya dia mengingat kamu, semua itu hanya bisa dia lakukan dalam perasaannya, berangan-angan tentang kamu, membantunya, memberi jalan keluar. Tetapi kenyataannya dia tidak bisa melakukan apapun. Tubuhnya sudah tidak ada lagi tenaga, hatinya sudah tidak ada lagi semangat. Ya, dia benar-benar sedang terjatuh saat ini dan dia pun tidak sanggup membicarakan atau berterus terang tentang kejadian atau hal yang sedang dia alami saat ini kepada kamu, ataupun kamu mengetahui dia sedang mengalami sesuatu dan dia sudah mengatakannya, mungkin ya dia berharap kamu bisa menolong tapi nyatanya kamu tidak bisa membantu. Ini membuat dia lemah dan pada akhirnya dia tidak mempercayai kamu, ya. Dia merasa tidak ada orang yang bisa membantu masalah ini, hanya dia sendiri. Ya bisa saja dia memang punya masalah yang lebih dari itu, nggak cuma dalam hubungan percintaan, mungkin juga dia ada masalah dengan orang, dengan keuangan. Tapi yang aku lihat di sini lebih kepada pekerjaan dengan perasaan ya. Jadi mungkin karena pekerjaannya ini ada bermasalah sehingga dia mungkin sangat tersinggung dengan perkataan seseorang terhadap dia atau partner kerja dia, atau mungkin seseorang anggota keluarganya yang menyindir atau berkata-kata yang tidak baik ya, menyinggung perasaan dia sehingga dia saat ini sangat kecewa dan terluka ya. Mungkin dia bagus kerjanya, banting tulang, kerja keras, ternyata digosipin, diomongin teman-temannya gitu kan karena satu kesalahan. Sepertinya semua orang-orang yang deket, yang baik, yang pernah dia perlakukan baik gitu ya, mengkhianati dia. Jadi teman-teman, kenapa saat ini dia tidak berupaya gitu ya untuk menceritakan halnya dia kepada kamu, yaitu mungkin karena dia malu, dia juga tak sanggup menceritakan keburukan kehidupannya dia saat ini kepada kamu ya. Karena mungkin juga malu ya, atau mungkin cerita ini buruk dan tidak pantas kamu dibagi ceritanya, khawatir nanti kamu merendahkan dia atau memandang dia sebelah mata. Oke, kita lihat ya, masalah apa sih yang sedang dia hadapi saat ini? Masalah apa sih sesuatu yang sedang dihadapi oleh seseorang yang kamu sayangi saat ini, yang sedang jauh ya, entah ini jauh karena lokasi tempat tinggal ya, ataukah memang kalian sudah berjarak. Oke, kita lihat seperti apa masalah yang sedang dia hadapi. Seperti apa masalah. Oke, ada Nine of Wands ya, ada Nine of Wands, ada Prince of Sword ya, Prince of Sword, ada Five of Pentacles, lalu ada Eight of Pentacles, dan Seven of Pentacles. Oke, jadi ketahuan ya. Ini soal pekerjaan guys ya. Apa sih yang sedang dia hadapi saat ini? Seseorang yang sudah jauh secara tidak komunikasi, atau memang kalian lagi LDR dan tidak cerita kenapa nih belakangan ini letih, lesu, kok ada agak murung, kok agak berubah gitu. Apa yang terjadi dan apa yang sedang dia hadapi saat ini? Nine of Wands ya, soal pekerjaan. Dia bingung. Sebenarnya dia senang dengan pekerjaan yang saat ini sedang dia geluti. Mungkin dia juga sedang mempertahankan jabatannya atau mempertahankan sesuatu yang sudah dia yakini bahwa ini akan sukses dibawa dan ditangani oleh dia. Tetapi beberapa orang mungkin sudah banyak yang menggosipkan atau mencibir atau memang merendahkan dia ya, kalau dia itu tidak mampu gitu. Dan dia di sini bertahan. Aku rasa kalaupun dia di sini ada hubungannya dengan pekerjaan ya, dia memang sedikit dikurangi atau memang dia turun jabatan gitu ya, turun jabatan dengan gaji pun ikut dikurangi ya. Ini yang membuat dia saat ini banyak melamun, banyak lemah ya, komunikasinya sama kamu bahkan berubah ya, entah itu semangatnya atau rasa sayangnya kepada kamu. Oke, kita lanjut lagi. Jikalau ini adalah hubungan dia dengan seseorang yang kamu kan hubungannya udah punya pasangan nih, berarti dia dengan pasangannya ini bertengkar dan hampir mungkin sudah
pisah ya. Entah ini dia keluar dari rumahnya ya, dia tinggal bersama keluarganya atau memang tinggal di luar sendiri ya. Di sini aku lihat dia mempertahankan hubungan statusnya dia dengan pasangannya dia saat ini ya, atau mungkin dia bertahan dengan keinginannya dia untuk berpisah dengan pasangannya. Ini juga bisa jadi seperti itu. Tapi kalau dia ingin bertahan dengan pasangannya, di sini dia rasa tidak menemukan kecocokan dalam dalam pemikiran ya, tidak ada kecocokan dalam tujuan ya, sehingga banyak mendapati kesusahan, kesepian, ketidakpercayaan di dalam hubungan ini, sehingga capek sendiri gitu ya, capeknya sendiri, nggak pernah dikasih perhatian gitu ya. Tinggal mungkin dalam satu rumah ya, terus karena sering banyak kayak miscommunication, berselisih ya, ini membuat dia ini dijauhi oleh pasangannya, tidak diperdulikan, dan dia berusaha mengambil hati pasangannya dengan selalu memberikan seperti penghasilannya, gajinya ya kepada si pasangannya, agar apa? Dapat kepercayaan gitu ya. Dan dia juga menunggu mungkin segala usahanya sudah dia lakukan terhadap pasangannya ini supaya bisa kembali pulih, kembali baikan, sehingga dia ini menunggu ya, menunggu si pasangannya ini baik. Jadi kamu dicuekin, kamu dilupain, kamu bener-bener nggak dikasih kabar udah berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu ya. Dan bisa jadi kalau ini adalah poin cerita yang ketiga. Ini kalau kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang memang udah single parent ya. Ini dia sepertinya ya mungkin bertahan dengan keadaan dia saat ini, ingin berpisah, tetap berpisah, tidak mau kembali karena tidak sejalan, tidak sepemikiran, sehingga banyak tidak ada kebebasan di dalam hati dia, di dalam pikiran dia selama menjalin hubungan dengan pasangannya itu, sehingga dia berusaha untuk konsentrasi, untuk fokus bekerja, berkarir ya, untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Dan selama ini dia sudah mungkin berpisah beberapa lama gitu ya, dan malah dicariin gitu, malah selalu tunggu-tunggu sama ex-nya, dan pada akhirnya di sini dia tetap pada pendiriannya, yaitu dia tidak kembali gitu ya. Dan jikalau kamu tidak dihubungi oleh orang ini, atau memang sudah lama dia tidak memberi informasi tentang keadaan dia, dan perubahan itu kamu lihat sangat jelas ya, di wajahnya, dia diem aja, tidak ada kata-kata yang enak didengar, dan mudah kasar sama kamu, itu mungkin dia lagi jengkel. Tapi kalau dalam poin yang ketiga ini, dia orang masih sempat untuk menghubungi kamu, untuk kasih tahu kamu, karena dia akan ada kemajuan ya, akan ada level lagi naik menjadi hubungan yang serius dengan kamu. Kita lihat dengan kartu tarot lagi untuk perasaannya dia, seseorang yang saat ini sudah jauh dari kamu, komunikasinya seperti apa, perasaannya kepada kamu. Ada Ten of Wands, ada The World, ada The Lovers, ada The Hangman, lalu ada Four of Swords. Bagaimana perasaannya kepada kamu, guys? Di luar dari permasalahan kehidupan dia saat ini, dia memang memiliki beban ya, beban penderitaan dalam kehidupannya ini yang tiada pernah habis dan selesai. Tetapi meskipun gitu ya, meskipun setiap harinya banyak masalah, meskipun dia terasa berat, susah gitu ya, susah hati, susah pikirannya lah ya, banyak beban, pusing jadinya tentang rumahnya, tentang keluarganya. Tapi hubungan denganmu ini ingin terus berjalan
ingin terus berlanjut. Kenapa? Karena dia sayang sama kamu. The lovers, ada perasaan cinta ya. Cinta ini dari batin ya, dari batin ya, mungkin juga karena kamu punya fisik yang bagus yang membuat dia mungkin juga eman-eman gitu ya dibuang ya. Aduh, maafin banget sih kalau aku bacanya selalu kayak begini, tapi memang nggak sengaja ke distractnya kayak gitu ya. Rasanya bingung ya, bingung, dan dia sudah memandang dari segala arah ya, dan mempertimbangkan segalanya. Mungkin selama ini kamu kenapa sama dia, banyak masalah ini itu, komunikasi jelek banget, akhirnya dia menjauh. Dia pingin ngejauh dari kamu, tapi pada saat sudah mulai menjauh ada perasaan di dalam hatinya, rindu, tidak tahan ya. Bahkan mungkin untuk ungkapin sayangnya ke kamu nggak bisa dia ungkapkan, nggak bisa dia utarakan ya, karena sifat kerasnya, karena gengsinya. Karena ini Aries ya, kalau Aries itu memang gengsinya besar kan, dia sayang banget sama kamu gitu. Dia mau ngomong, dia nggak ingin lepasin kamu walaupun keadaannya tidak enak di dia, walaupun situasinya lagi kurang nyaman ya, walaupun dia memang dalam keadaan tidak baik hidupnya, tapi dia tidak ingin kehilangan kamu. Dan saat ini mungkin salah satu di antara kamu, dan mungkin ini adalah kamu yang menjauh, kamu yang bersikap cuek terhadap dia, saat ini dia lagi sakit hati ya. Banyak pikiran, banyak ngebatin, pada akhirnya dia kurang istirahat, mungkin juga makan sudah tidak berselera lagi, ngobrol juga udah tidak banyak orang. Jadi dia sering pergi ke tempat-tempat yang sepi, banyak melihat media sosial juga mungkin yang ke apa ya, yang FYP ke handphonenya juga yang sedih-sedih. Kadang TikTok itu seperti bernyawa ya, seperti ada nyawanya. Dia tahu si tuan yang punya HP-nya ini sedang menderita, makanya ya dia tidak melakukan pergerakan ke kamu, tidak ada inspirasi, tidak ada motivasi dalam dirinya, karena mungkin di dalam FYP-nya, HP-nya itu adalah tentang kesedihan, tentang pengkhianatan, tentang bagaimana caranya membuka aib, membuka kedok, bagaimana lari, seperti itu. Orang-orang yang mungkin ya, ini bisa teman-teman pikir apa ya, dalam-dalam ya ucapan aku ini. Apakah pernah di dalam hati kamu merasa bahwa si TikTok itu bernyawa, ada nyawanya? Jadi pada saat kamu sedang kenapa kok kamu, dia tahu sih gitu loh ya. Kok dia ngerti sih ya, seperti itu yang sedang dia hadapi, makanya dia tidak menemukan jalan. Ya, ini orang bersosial media. Jadi kalau sedihnya itu dia lebih banyak di media sosial. Dia hiburannya di media sosial. Jadi kalaupun dia banyak goyang-goyang, bikin fiti-fiti sedih dengan mukanya dia atau kata-kata sedih ya, ini karena hobinya dia seperti itu, untuk menghilangkan kejenuhan, keruwetan ya, dan sakit dalam batinnya, dalam pikirannya capek, dia tuangkan di media sosial. Atau kalau kamu lihat dia tidak punya media sosial, dia di sini sering berada di tempat yang sepi, mungkinkah dia di rumah orang tuanya atau di rumah saudaranya ya, atau mungkin di tempat-tempat yang ramai tapi dia sendirian gitu loh. Maksudnya kayak nongkrong di warung atau nongkrong di mall gitu ya. Ya, dia dalam keadaan sendiri, tidak membuka komunikasi dengan yang lain. Jadi dia selalu dapat sorotan dari orang banyak nih ya. Jadi orang-orang mungkin ngegosipin, itu kenapa ya, itu kenapa ya, gitu. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi jikalau kekasihmu ini atau calon pasanganmu ini sekarang sedang berubah 100 derajat, dia benar-benar berubah, pastikan teman-teman jangan dikasarin. Itu, jangan dibawelin. Aku buka rahasia dong ya. Jangan dikasarin, jangan juga kamu cerewetin, ina inu ya. Biarkan dia seperti dirinya. Karena apa? Dia pada saat seperti ini akan menjadi sosok dia apa adanya. Atau jikalau dia jiwanya feminim, dia akan bersikap lemah lembut karena menutupi kesalahannya. Kalau mungkin kalau untuk yang maskulin, dia gedebak-gedebru gitu ya, manyun gitu. Nah, gak usah ditanya, berikan makanan ya, berikan hiburan atau ngelucu. Kalau mungkin si Libra, Aquarius, Gemini ya,
Dia kan sukanya lelucon ya, atau didiemin aja kalau dia lagi mau ngomong, kamu ngomong. Tapi harus ditanya karena orang-orang ini memang tidak suka diabaikan, tapi jangan terlalu banyak ngomong. Biarkan dia yang ngomong. Biasanya Gemini, Aquarius sama Libra itu kan orang yang seneng ya eh, bicara sama orang gitu. Jadi dengerin aja dia bicara, dia ngomong apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu, dengarkan. Tapi kalau dia adalah Aries ya, kalau dia Leo, dia Sagittarius ya, kan dia pasti ngomel-ngomel, dia pasti marah-marah, pasti dia cerita sama kamu, pasti nggak diminta dia bakal cerita ya. Dia mungkin cuma sekali kamu rayu langsung dia cerita, kamu puji dia, kamu diceritain lagi sama dia, dipuji lagi sama kamu, tambah lagi dia dalam ceritanya, dipuji lagi sama kamu, terus keluarlah semuanya ya. Tapi kalau dia adalah Capricorn, Virgo dan Taurus, kamu harus eh, bersikap elegan, jangan songong, jangan sok ngajarin, jangan sok banyak pengetahuan. Kamu bicaranya nanti aja, nanya-nanyanya, kasih dia makanan, kasih dia pertanyaan ya, untuk memecahkan pikiran dia yang lagi suntuk ruwet. Kamu nanya aja tentang mungkin uang, bagaimana bisa kaya ya, atau mungkin bagaimana bisa punya penampilan bagus, punya badan indah ya. Kamu nanya sama dia, ntar dia jawab, ntar dia lama-lama akan cerita, sedikit demi sedikit dia akan cerita gitu loh. Senang, kasih dia physical touch ya, kasih love bombing. Iya bener, kalau Capricorn tuh sama si Virgo dan Taurus terus lus dia. Ya. Lalu kalau kalau kamu ketemu si Scorpio, Pisces dan Cancer, oke, mereka akan cerita kok dengan sendirinya ya. Dia akan berkaca-kaca, puitis ya, pinter mereka bikin kata-kata atau kalimat yang menggugah hati para pembaca ya. Melihat foto-fotonya, mereka tuh punya punya daya tarik yang luar biasa. Dari tulisannya aja orang udah naksir, apalagi lihat matanya orang udah naksir, ditambah dia gaya-gayanya, aduh siapa yang nggak suka sama mereka ya. Mereka dipuji, mereka disuguhin, mereka ditanya tentang yang susah-susah akan dijawab sama mereka. Jadi kamu bisa tahu semuanya, nanti dia akan ceritain semua. Deketin dia ya, deketin dia, seneng kamu perhatian sama si zodiak water sign. Seperti itu ya kalau kamu pengen tahu, pengen dapetin dari cerita-cerita mereka. Tapi kalau mereka tertutup, tidak ada ketemu, tidak ada pembicaraan emang karena kesalahan kamu, bukan karena di luar dari kamu, ya kamu cukup dengan yang aku bilang tadi, cari cari ya kelemahan orang-orang itu ya, pasti dia akan tergoda lagi hatinya, akan mendekat lagi. Karena kalau orang punya perasaan cinta, meskipun dia adalah second choice-nya, itu pasti akan diperhatikan. Beneran, bukannya palsu ini, enggak. Karena apa? Selama ini kalian-kalian ini mungkin teman-teman ini ya menerapkan jiwa yang sangar ya, yang drag angelnya dikeluarin ya. Jadi orang-orang jadi pasanganmu itu takut sama kamu ya kan, jadi mereka tidak akan pernah lagi mengganggu kamu. Bahkan mungkin secara nyata jika kamu memunculkan karakter seperti itu, kamu sudah diblok sejak lama ya. Tetapi kalau kamu adalah seseorang yang mampu ya melihat kekurangannya dia di mana dan kekuatannya dia di mana, kamu pakai dengan cara itu. Dan kebanyakan orang-orang sekarang udah pada mengerti, sudah banyak yang paham, bahkan mudah sebenarnya menaklukkan ya. Ya, kalau orang udah cinta itu udah sekali dia memaafkan, mudah sekali kalian bisa baikan, nggak pakai acara lama sampai berbulan-bulan, pasti udah ketemu baik-baikan, manja-manjaan, puji-puji, gampang kayak gitu mah.
Nih, pengalaman. Maksudnya adalah aku tuh kan, tarot reader kan, ya harusnya aku kasih tahu cara-caranya seperti apa, karena aku bisa melihat dari karakter zodiaknya aja, asik. Enggak sih, kadang aku juga lihat, foto sih, aku lebih lihat ke foto aja, karena kalau tet, sudah segitu aja. Dan kita lihat ya, perasaan kamu terhadap seseorang ini gimana, ya. Perasaan kamu terhadap seseorang yang saat ini jauh, seperti apa orang yang kamu sayang saat ini? Wow, wow, bener kan? Ah, ini kamu keluarin dragnya. Jadi apa? Dia takut sama kamu, tetapi karena mungkin juga kamu punya energi ini, otomatis si dia itu jadi penasaran atau tambah sayang sama kamu karena kamu memiliki perlindungan diri. Artinya adalah kamu orang yang spesial. Maksudnya gini, kamu nggak gampang tergoda dan menggoda orang lain. Kamu bisa setia di sini dengan dia gitu. Dia akan merasa kamu nggak mungkin berselingkuh, kamu nggak mungkin meninggalkan dia karena dia tahu karakter kamu, karena dia ngerti karakter kamu. Dan di sini aku lihat kamu juga punya energi kemelekatan terhadap orang ini. Kadang kamu marah, bersikap ambisi ingin memiliki dia, kadang juga kamu melepas ya, tidak mau terlalu mengikat dia karena juga ada rasa kasih sayang, ada nafsu yang cukup besar yang kamu miliki saat ini, dan kamu mungkin juga sering berpikir hal-hal yang romantis yang lebih ya, yang bisa dibilang nih hot gitu ya tentang dia, sehingga kamu sulit banget ngelepas energi dia. Misalkan kalau kalian sedang saat ini tidak baik-baik saja hubungannya ya, tapi kalau memang masih baik tapi ada perubahan dari sikap pasangan kamu ya, kamu di sini agak marah gitu, marah ya, marah. Tapi marahnya di sini juga membuat dia tidak bisa bohong sama kamu. Dia akan terus terang, bahkan dia akan bersikap lemah lembut kepada kamu karena dia takut kehilangan kamu di sini. Dengan energi ini dia takut gitu. Kamu siapa? Kamu adalah seseorang yang memiliki kelebihan gitu ya. Artinya dia cuma dipelototin aja atau mungkin kamu gerem aja dia udah nggak kuat gitu, mau lama-lama nyuekin kamu, lama-lama apa bikin kamu apa sih marah ya. Pasti dia akan menggoda kamu lebih dulu ya. Percayalah, orang-orang yang kita nilai galak banget itu ternyata orangnya welas asihnya tinggi ketimbang orang yang baik, kalau ngomong nyakitin. Dan ini adalah kamu ya, yang membuat dia takut kehilangan kamu adalah karena kamu penuh dengan perhatian, kasih sayang ya, dan kamu juga seorang yang sangat bijaksana. Dan kamu di sini juga tidak melihat kondisi posisinya dia seperti apa dan kamu bagaimana. Kamu di sini selalu sama-sama dan selalu memaklumi, bahkan di sini pemaaf. Pemaaf di sini bukan karena kamu takut, tapi memang mau bagaimana lagi. Sifat dia begitu, tidak mau cerita sama kamu, ya kamu biarin. Kalau dia mau menjauh ya kamu biarin. Tapi karena kamu yang bersikap seperti itu, jadi dia nggak sanggup buat ninggalin kamu. Pada akhirnya dia juga punya energi ini, kemelekatan, karena kamunya seperti itu membuat dia tidak bisa jauh dari kamu. Daya tarik inilah yang membuat dia tuh, kamu punya magnet lah intinya gitu, yang membuat dia tidak bisa lama-lama ngediemin kamu atau ngejauhin kamu. Tapi kalau selama ini kamu dijauhin sama dia dan bener-bener di blok, artinya adalah kamu tidak menghormati atau mungkin juga ada hal yang menyinggung perasaannya dia ya, tentang kehormatannya, harga dirinya. Udah pasti kamu bakal di blok, udah pasti kamu bakal ditinggal, nggak bakal dia balik lagi, tapi perasaannya sayang, tapi nggak bisa balik kecuali kamu bisa menghargai dan menghormati. Bahkan kamu sendiri juga eh, mendapatkan kehormatan yang sama seperti kamu melakukannya kepada dia, dia pun begitu kepada kamu. Kalaupun dia tidak begitu, artinya ada kesalahan di awal hubungan. Kalau memang sudah salah ya udah pasti akan sulit untuk diperbaiki gitu guys. Oke, dan kita lihat ya, perasaan terdalam dia kepada kamu saat ini. Seseorang yang sudah jauh komunikasi dengan kamu, yang dialami saat ini dia memang sedang tidak enak pikiran, tidak enak hati. Bagaimana saat ini keinginannya dia? Oke, untuk saat ini memang dia tidak ingin diganggu atau tidak ingin ditanya-tanya, tapi perasaan dia memang tidak ingin kehilangan kamu ya.
Dia tidak ingin kehilangan kamu, walaupun dia punya banyak masalah, walaupun dia bisa terbilang pengen ada keuntungannya aja deket sama kamu, tetapi dia tidak mau berpisah dengan kamu. Kenapa? Karena dengan kamu dia mendapatkan semua yang dia rasa selama ini dia tidak dapatkan. Mungkin memang kamu memandang dia salah, tetapi dia tidak memandang kamu demikian. Dia menganggap kamu istimewa, walaupun dia tidak bisa terus terang gitu ya, karena sifat dan mungkin usia ya yang membuat dia ini tidak bisa menyamakan. Tapi kalau dia sudah cinta kamu, pasti dia akan memperlihatkan kelemahannya, kekurangannya. Ya, aku yakin banget seseorang ini mencintai kamu, tapi dia hanya tidak ingin dipandang rendah, atau memang dia ingin memperlihatkan bahwa dia ini terhormat di mata kamu. Dia tidak mau kamu menilai dia yang bukan-bukan, yang hina, yang rendah. Makanya dia tidak menampilkan, tidak mewujudkan dalam fisik ataupun perkataan ataupun pemikiran dia ya, agar dia memiliki pandangan yang baik di mata kamu. Seperti apa saat ini perasaan dia? True love, cinta dia, cinta yang sebenarnya kepada kamu. Meskipun sikap dia mungkin tidak baik di mata kamu, atau mungkin kamu sering sebel sama sikap dia ya, tetapi dia menganggap kamu adalah cinta sejatinya ya. Hanya kamu yang bisa membuat dia bahagia. Perasaan terdalam seseorang yang saat ini kamu sayang. Playfulness, pingin digodain ya, pingin digodain. Dia selalu menarik energimu, berangan-angan ya, bermain-main dalam hayalannya. Mungkin dia sedang membayangkan sesuatu di dalam pemikirannya, hayalannya ya, sedang bermesraan dengan kamu, dan kamu melakukan sesuatu apa yang dia inginkan, seperti itu gerakannya gitu. Dibayangkan oleh dia, dan yang ditarik adalah kamu, energinya ya. Dan yang terakhir, dia mau berbicara terus terang bahwa di dalam perasaannya saat ini adalah dia tidak bisa mengeluarkan semua energi sayangnya, cintanya kepada kamu, atau memang saat ini banyak perubahan dalam karakternya atau dalam sikap dia ya selama ini, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, karena masalah ini keluarga. Mungkin dia punya masalah dengan orang tuanya, orang tua laki-lakinya kah, orang tua perempuannya kah, atau mungkin kakaknya. Ini yang membuat dia juga sedang mungkin wanti-wanti pada dirinya sendiri atau keluarganya, mungkin melarang untuk menjalin hubungan dengan kamu ya. Dia mau ngomong seperti itu, ataukah memang dia harus berpikir bahwa semua anggota keluarganya atau mungkin salah satu nggak setuju dengan pilihannya dia bersama dengan kamu. Ini yang membuat dia mungkin saat ini banyak perubahan sikap, banyak diem atau murung sama kamu ya, menjauh ya ini. Dan teman-teman ya, dia butuh digodain, oke? Mungkin kamu males ya dengan ucapan aku ya, tapi ya memang kalian harus lihat dulu karakternya dia seperti apa dan siapa. Mungkin kalian bisa melihat jawabannya di sana ya. Dan ini ada energi dari siapa? Aries ya. Ini Aries loh, banyaknya Aries, ada Leo ya. Lalu ada Scorpio, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Scorpio, Taurus, ada Virgo, ada Capricorn, Sagittarius, Gemini, Aries, dan Libra. Tambah Taurus. Ayo, yang nggak ada selamat ya. Oke, semuanya teman-teman, kita lihat inisialnya dari energi siapakah. Oke, teman-teman semuanya, silahkan disimak ya. Nih, apakah ini ada nama kamu? Tidak ada ya, sudah bersyukur aja ya, nggak ada. Jangan diharap-harapin ada. Kalaupun memang agak mirip-mirip, bisa jadi nggak sengaja aja ya.
Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga ucapan kita aja ya, jangan sembarangan ke orang. Kalau kita mau dihormatin, kita harus bisa ngehormatin orang lain. Tapi kalau kamu kasar karena kamu memang suka sama orang yang disukain orang lain juga, janganlah kamu bongkar rahasia dia, jeleknya dia. Nanti suatu saat kamu akan seperti itu. Kebanyakan ya. Nanti kalau iya, soalnya kemarin aku dapat kasus. Maaf ya kalau kamu denger ini. Jadi kawannya sahabatan nih ya, sahabatan. Sahabatan nih, dua-duanya suka sama satu cowok, coba. Ya kan? Udah gitu akhirnya dia ngalah karena cowoknya itu nggak milih keduanya ini, milihnya yang lain. Akhirnya keduanya ini jadi apa ya, yang satu ngeikhlasin, yang satunya ini jadi penjahat, suka cari-cari informasi dan ngejelek-jelekin yang orang yang disukain sama si cowoknya. Ya, kasihan banget kan? Udah gitu malah sama-sama dengerin channel ini lagi. Oke semuanya, sampai ketemu lagi. Bye bye.